Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, wabil khusus para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa-doa kita. Karena kita tahu salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah dia mendapatkan kesempatan doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala saat kita berdoa tidak serta-merta apa yang kita minta kepada Allah langsung dikabulkan Allah pada detik itu juga. Karena Allah yang lebih tahu kapan sekiranya kita berdoa kepada Allah kemudian Allah mengijabah doa-doa kita. Maka kita tahu kita di bulan Ramadan ini harus melihat waktu yang mustajab untuk berdoa itu kapan. Kemudian di bulan Ramadan ini kita pun harus dapat melihat bahwasannya di antara sekian banyak keadaan kita di bulan Ramadan, maka saat kita berpuasalah ini menjadi salah satu waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita berdoa kepada Allah, kita tidak mesti menuntut bahwasanya doa yang kita minta kepada Allah seperti itulah nanti yang akan Allah beri kepada kita. Karena hakikatnya boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik untuk kita, ternyata itu tidak baik menurut Allah. Atau sebaliknya, sesuatu yang menurut kita tidak baik, akan tetapi ternyata itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu, sesungguhnya kita ini sebagai manusia tidak pernah tahu apa-apa. Namun tugas kita adalah terus berdoa. Berdoa dan berdoa. Sampai kapanpun tugas kita hanyalah terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sangat senang kalau seandainya kita sebagai hambanya datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya ketika kita membutuhkan Allah, kita akan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat satu inspirasi kisah ketika pernah ngobrol dengan saudara kita non-muslim. Jadi beliau cerita pengalaman beliau ketika naik pesawat mendapatkan keadaan seperti turbulensi. Sehingga pada saat itu keadaan di pesawat panik. Sampai sang pilot menyampaikan bahwa kita sekarang dalam kondisi emergensi. Singkat cerita beliau cerita bahwa ketika di dalam pesawat itu semua orang banyak menyebut nama Tuhan. Semua orang keluar semua menyebut puji-pujian kepada Tuhan-Tuhannya masing-masing bagi orang yang berbeda agama. Semuanya keluar kalimat-kalimat permintaan kepada Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Yang Muslim kepada Allah dan yang lain sebagainya. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya di sini adalah bagaimana ketika kita dalam keadaan panik, itulah baru terkadang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ingat kepada Allah tidak mesti dalam keadaan panik. Tidak mesti dalam keadaan sudah terdesak baru kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Sehingga ini menjadikan kita harus lebih pandai lagi dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah. Aku akan ijabahkan doa-doa kalian. Kapan tepatnya? Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi doa kita Allah kabulkan di dunia ini langsung. Atau boleh jadi doa kita kepada Allah, Allah tahan dulu. Allah tunggu kapan waktu yang tepat nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi doa kita belum diijabah oleh Allah di dunia, maka kelak di akhirat semua itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita petik setiap hikmah ketika kita berdoa, ternyata doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri kita. Barangkali ada yang salah dalam metode berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luruskan niat kita, jaga selalu ketakwaan kita dan jangan lupa memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.